Teman-teman nih kita lagi ada di depan Kejaksaan Negeri Kejati Jakarta Selatan menunggu Dr. Tifa dengan Roy Suryo setelah selesai untuk mengambil langkah selanjutnya apakah Dr. Tifa memang dan Suryo Roy Suryo memang dibebaskan dengan tahanan luar atau kembali ke rutan Polda atau seperti yang tadi malam. Kita masih menunggu. Jadi semoga semuanya yang akan terjadi, sesuatu yang terjadi ini akan merupakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia yang memang mengharapkan satu kebenaran itu berdiri, satu kebenaran itu memang benar. Ini kita masih menunggu ya detik-detik mereka keluar. Nah ini kelihatannya sudah mulai keluar. Nah kelihatannya mereka sudah keluar. Jangan ngalangin ya, jangan ngalangin ya. Media di sini bukan di sana, Hei, media di sini bukan di sana. Hei, media di sini. Media di sini bukan di sana. Turun, woi. Mas Refli dulu ya, selaku kuasa hukum. Berhenti ya. Oke ya semuanya ya. Ya, berhenti dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, media-media sekalian, ya, terima kasih atas kesabarannya menunggu kami dalam mendapatkan kabar yang akan kami sampaikan ini. Jadi sebelum pelimpahan kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada pukul ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan
dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya, dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Amin. Ya, tidak pernah surut, dan kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa untuk menyampaikan sesuatu. Siapa yang mau duluan? Ya, saya dulu. Ya. Mas Roy, silakan Mas Roy. Satu, ya, dua, okay. tiga. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryono Triprojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya, yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustamai, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Tolak RJ. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Enggak pertanyaan enggak ada. Oke, silakan Dr. Tifa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kalau ada yang mau tanya, yang akan jawab cuma lawyernya saja. Ya. Silakan. Tadi terkait penangguhan ini, poin-poin apa aja sih yang disampaikan hingga pada akhirnya jaksa memutuskan mengamini penangguhan penahanan dari Mas Roy? Kami bacakan sedikit ya, Ya. Surat yang dibuat. Oke. Ini Poin-poin standar aja. sesungguhnya ya. Untuk meminta penangguhan ini tidak ditahan berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut. Bahwa klien kami selama ini mematuhi prosedur wajib lapor dengan baik, sehingga tujuan dari penahanan juga tidak efektif jika diterapkan. Mas Roy 30 kali itu wajib lapor. Bahwa klien kami tidak pernah mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Jadi setiap dipanggil datang. Kemudian tidak pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Tidak pernah menghambat proses pemeriksaan. Tidak pernah berupaya melarikan diri, itu yang penting. Tidak pernah berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, itu juga penting. Tidak pernah melakukan ulang tindak pidana. Nah, ini melakukan ulang tindak pidana ini tentu dengan catatan ya, bahwa apa yang menjadi masalah ini masih harus dibuktikan apakah ini tindak pidana atau bukan. Karena ini kan bukan sebuah kejahatan seperti maling, merampok, korupsi dan lain sebagainya, tapi ini adalah ranah kebebasan berpendapat bagi kami. Tidak terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan dirinya sendiri, dan tidak pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Dan juga yang penting, kenapa kemudian ini bisa dikabulkan? Karena ada 2 penjamin. Penjamin pertama adalah istri dari Mas Roy Suryo, Mbak Ririn, dan kemudian penjamin kedua anak dari Dr. Tifa, Dinda Rizky. Kemudian kami juga para lawyer juga melakukan penjaminan. Jadi ada beberapa orang yang menjamin,
bahwa klien kami siap dan dapat menghadiri sidang setiap saat seandainya sidang digelar. Klien kami tidak akan mempersulit persidangan seandainya digelar. Klien kami tidak akan melarikan diri. Klien kami tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Klien kami tidak akan mengulangi perbuatan, tapi dengan catatan tadi ya, apakah ini tindak pidana atau bukan. Kemudian klien kami tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi seandainya sidang digelar. Klien kami tidak berada dalam keadaan sehat. Nah, itu juga penting. Karena itu kami minta tidak ditahan. Klien kami memiliki reputasi yang baik dan termasuk dalam keluarga yang jelas keberadaannya, serta dikenal baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dan sebagian besar masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengetahui bahwa para klien kami merupakan orang yang baik. Nah, itu secara tertulis yang kami sampaikan di pagi tadi. Tambahin dikit. Iya. Lalu kemudian secara lisan tadi penyidik menyampaikan soal permintaan permohonan agar kooperatif dan menjaga Penuntut umum. Penuntut umum ya tadi. Sorry, ingatnya penyidik. Penuntut umum tadi mengatakan situasi yang kondusif dan kemudian menjaga situasi kondusif dan kooperatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, Dok. Saya mau menambahkan hal yang sangat penting ya. Tadi saking terharunya sampai kelupaan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Karena beliau sangat andil, saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Dan yang ketiga adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Polda Metro Jaya ya, yang kami berdua kemarin telah mendapatkan perawatan di rumah sakit ya, karena mungkin saking sibuknya, saking tidak merasanya, sampai kami tidak sadar bahwa kami berdua ini tidak dalam keadaan yang sehat. Kami diperlakukan dengan baik, kami dirawat di ruang VIP, diberikan fasilitas yang sangat baik ya. Ketiga hal ini sangat penting bagi rakyat Indonesia ya, bahwa keadilan tidak mati di negara kita, insya Allah. Ya, sekarang kita jaga saja agar pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan kebaikannya, dan yang apabila kita ingin membantu, ayo kita bantu bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Silakan Mas Roy. At last but not least, saya juga ingin sampaikan karena tadi Pak Presiden sudah juga kepada jajaran kejaksaan dan juga kepolisian secara detail tadi Mbak Tifa sudah sampaikan, juga kepada istri saya tercinta. Masya Allah. Sudah menjamin. Masya Allah. Dan semua keluarga dan Anda semua masyarakat yang mendukung ini. Kita tetap terus kalau media sudah, kita terus berdoa sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini semua terjadi karena kuasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka. Merdeka. Oke. Kenapa? Orang menyebut bahwa kasus ini menjadi propaganda politik yang dibalut penelitian, tanggapan Anda? Nanti kita pada kesempatan lain. Karena pada kesempatan ini kita ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dulu. Soal kemudian nanti bagaimana kita menanggapi pro dan kontra, kami istirahat dulu sebentar. Menikmati tidak ditahannya para klien kami ya. Cukup ya. Nanti sidang perdana kapan? Sidang perdana dari kejaksaan? Belum. Masih belum ada jadwal ya. Sampai lagi teruntuk. Oke,